Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang modals ya, yang mana Anda sudah melalui YouTube, kemudian terakhir kali kita sudah Zoom. Kita membahas sampai would kalau tidak salah ya. Itu jadi untuk core modals. Jadi modals itu ada 3 jenis ya. Ada core modals, semi modals, dan verb modals. Jadi yang core modals kemarin kita sudah bahas. Untuk lanjutannya Ana sudah share di Google Classroom ya. Saya sudah share di Google Classroom. Antum bisa join melalui link yang sudah Ana share di grup ya, di grup wali kelas ada link untuk menuju Google Classroom sana ya. Di sana itu ringkasan tentang core models. Kemudian untuk video kali ini Ana akan menjelaskan tentang semi models dan verb models ya. Kita loncat saja. Core modelsnya sudah Ana share ya, ingat antum baca lagi karena nanti akan ada latihan ya. Baik. Nah, jadi selain core models itu ada semi models dan verb models. Semi models itu tadi contohnya itu ada 3 ya. Ada 4. Baik. Dare to ya, ada artinya berani. Need to, butuh atau perlu atau harus. Ought to, seharusnya ya. Ini sama seperti should ya. Di core model itu ada should ya. Di semi models ini ada ought to. Ought to itu orang sama seperti might dan lain-lainnya itu lebih digunakan di hal yang formal ya, seperti penulisan ilmiah atau membahas tentang hukum, itu dia pakainya ought to. Sedangkan untuk yang percakapan sehari-hari, ngobrol sama teman ya, itu menggunakan should biasanya ya. I should go to school ya. Saya seharusnya pergi sekolah. I should go to school, not playing PlayStation example ya. Saya seharusnya belajar di sekolah, bukan bermain PS. Seperti itu ya. Itu. Jadi ada dare to berani ya. Contoh kalimatnya ya, bisa antum lihat, don't you dare to forget what happened to us. Jangan berani lupakan apa yang sudah terjadi kepada kita ya. Itu contohnya. I dare to believe that my arguments are true. Saya berani percaya bahwa argumen saya benar ya. Kemudian yang terakhir dare to, you dare to face him even if it's difficult. Such a brave thing to do ya. Kamu berani untuk menghadapinya ya. Kamu face ini artinya bukan muka di sini ya. Di sini dia berfungsi sebagai verb ya. You dare to face him. Kamu berani menghadapinya meskipun itu sulit. Kamu berani menghadapinya meskipun itu sulit. Such a brave thing to do. Sebuah keberanian yang berani dilakukan. Itu seperti itu ya. Kemudian setelah dare to itu ada need to ya. Need to itu harus ya. Butuh atau perlu juga bisa. You need to eat the meds 3 times a day and sleep regularly. Kamu harus minum obat. Kalau bahasa Indonesia kan minum obat, tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia bukan drink medicine tapi eat the medicine ya. You need to eat the meds 3 times a day ya. Kamu harus minum obat 3 kali sehari and sleep regularly, dan tidur sesuai ya. Kemudian we need to go now.
There are many people waiting for us, ya. Kita harus pergi sekarang nih, ya. There are many people waiting for us, ya. Banyak orang yang nunggu kita, ya. Kemudian I think she needs to sort out her priorities. She is a workaholic. Nah, saya kira dia perlu short out ini, memilah, ya. Short out her priorities, harus memilah apa yang utama, ya, untuk dia. Her priorities ini hal yang utama, ya, untuk dia. She is so workaholic. Dia sangat pekerja keras. Dia harus menyortir, ya, atau memilah prioritasnya, ya. Jangan cuma kerja gitu loh maksudnya. Needs to di sini, ya. Kemudian ought to. Nah, sama seperti yang tadi Anda jelaskan, seharusnya, ya. Memang digunakan bisa contoh kalimatnya ought to, tapi ingat ought to ini bersifat resmi dia, ya. Bersifat resmi. Anda bisa lihat contohnya di sini, ya. Di PowerPoint yang Anda share di Classroom juga ada, ya, ought to. Kemudian used to. Nah, kalau antum tahu used to, use itu menggunakan, ya, memakai biasanya. Tapi ketika dia ada used to, ya, used to, ini bentuk lampaunya, ya, tapi ada tambahan to, dia artinya dulunya, ya, dulunya artinya. She used to be my girlfriend 10 years ago. Dia dulu pacar saya 10 tahun yang lalu, seperti itu. I used to play here and catch some fish. Saya dulunya bermain di sini dan menangkap ikan. Seperti itu, ya. Itu contohnya, ya. Kemudian have to, harus, ya. Harus. Ini juga sering kita dengar, ya. You have to. Have itu selain artinya memiliki, tapi ketika dia ditambahkan dengan to, artinya jadi harus, ya. Have to. Kalau have saja bisa memiliki, ya, atau sudah juga bisa artinya. Jadi ada 3 arti, ya. Tapi ketika dia ditambahkan dengan to, have to, artinya harus. You have to be friend with anyone you meet. Kamu harus menjadi teman, berteman, ya, dengan siapapun yang kamu temui. I have to do this now, or I'll forget about it once I sleep. Saya harus melakukannya sekarang, atau saya akan melupakannya once. Di sini once ini artinya bisa ketika, ya, ketika saya tidur. They have to explain this to us, ya. Mereka harus menjelaskan ini kepada kita, ya. Nah, itu adalah contoh semi modals. Kemudian ada verbal modals, ya. Verbal modals. Nah, verbal modal yang tadi itu have to, ternyata verbal modal, ya, bukan semi modal, sorry. Verbal modals have to. Kemudian going to, ya, going to akan, ya. Going memang artinya pergi, tapi ketika dia ditambahkan ing dan to, artinya akan, ya. Kita sudah belajar nih di kelas 11 kemarin, antum sudah belajar nih going to, ya. Dia sama dengan will, ya. Ada di simple future, ya, artinya akan, ya. Antum bisa lihat contohnya. Kemudian able to. Nah, ini bisa, ya, mampu, bisa artinya. Able to itu mampu atau bisa, ya. Itu verbal modals, ya. Baik, itu contohnya, ya. Antum bisa search di Google, atau nanti antum bisa nonton video ini lagi kalau ada yang belum mengerti, ya. Di sini sudah ada artinya, ada contoh kalimatnya. Nanti Ana coba akan kirim tugas, ya, di Google Classroom. Ingat untuk join Google Classroom, ya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.